Halo, selamat siang atau selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian membuka file materi ini. Saya harap kalian bisa mengikuti dengan baik ya. Materi saya lanjutkan dalam bentuk video tutorial karena pertemuan kita terbatas. Ini saya targetkan selesai dalam waktu 2 minggu ya. Saya harap semuanya bisa mengikuti dengan baik karena nanti setelah ini saya akan minta kalian mengumpulkan proyek ini sebagai nilai ulangan berikutnya. Oke, materi ini untuk 2 kelas yang saya pegang, kelas 10 RPL 3 dan 4. Untuk kelas 10 RPL 4 sudah lebih dulu ya saya bahas. Nah, untuk yang kelas 10 RPL 3 di sini baru sampai dengan menambahkan fungsi hit test. Sebelum lanjut pastikan dulu yang masih tertinggal ya atau masih belum beres menggerakkan objek ya, pastikan ini dibuat bergerak berulang-ulang dulu 2 target musuh kita ini. Ya, biar nanti bisa kita lanjutkan dengan memberikan kontrol yang lain ya. Nanti kita akan buat kedua ini bergerak otomatis nanti belok-belok ya, sementara kita buat dulu jalan lurus. Nah, terakhir kita sudah menambahkan fungsi hit test ya. Yang masih belum paham itu mengatur objek yang bertabrakan atau bersinggungan. Nah, sebagai contoh di sini apabila peluru yang ditembakkan mengenai target. Ya, jadi di sana momen dua objek akan bertabrakan. Nah, di sini kita akan menambahkan efek ledakan ya. Nah, sampai di sini saya harap kalian sudah paham dulu ya bagaimana menggunakan perintah hit test. Ini saya buka kembali di bagian scriptnya. Kita menambahkan perintah hit test itu di dalam movie clip objek tanknya ini ya. Saya pakai tank di sini, nanti terserah kalian mau pakai apa di sana. Nah, jadi perintah hit testnya kita berikan di dalam kondisi apabila variabel kontrol tembak itu bernilai true. Ya, yang bagian ini apabila dia melewati target ya, misilnya kan bergerak ini. Nah, saya pakai instant missile untuk peluru dari kendaraan tempurnya ini. Nah, apabila misilnya ini ya peluru tembakannya ini, tembakan pelurunya ini melebihi batas, dia akan kembali ke posisi awal. Nah, lalu di bawahnya kita tambahkan apabila dia bersinggungan ya. Sekali lagi saya jelaskan, di sini ada penggunaan _root. Root itu untuk mengakses objek yang ada di luar movie clip. Ya, kita berada di timeline sebuah movie clip, jadi berada di dalam movie clip. Nah, sedangkan target kita ada di luar, di timeline utama. Nah, jadi untuk mengakses target yang ada di luar timeline kita, ini kan berada di timeline movie clip tank. Nah, untuk mengakses yang ada di timeline utama, kita tambahkan perintah root. Oke, apabila si misil ya, apabila peluru dengan instant missile bersinggungan dengan objek target dengan instant red car, ya, yang berada di timeline utama. Nah, jadi perintahnya juga sama di sini, mengembalikan posisi misil ke 0, dan di sini saya alihkan ke koordinat di luar stage ya. Koordinat X di luar stage karena ini munculnya dari kanan, jadi saya bawa ke luar area kanan, sebelah kanan ya. Dan ketika dia muncul kembali, dia muncul dengan kondisi random ya. Di sini perintah random agar bisa mengacak munculnya, bisa di sebelah atas atau di bawah atau di tengah-tengah itu ya. Dengan range 500 ya. 500 itu dari 0 sampai 500 artinya. Kita bisa lihat di bagian penggarisnya ini ya. Nah, ini 0 itu di bagian atas ini ya. Batas atas, kemudian 500 di bagian sini ya. Karena stage yang saya pakai di sini ukurannya 800 kali 600. Jadi saya batasi sampai 500 saja lah. Nah, jangan lebih nanti. Kalau lebih nanti dia bisa muncul di bagian ini di luar stage. Kita kan enggak bisa ngelihat jadinya. Oke, pastikan nanti random itu sesuai dengan ukuran stage areanya. Nah, lalu kemudian seperti biasa variabel kontrol kita berikan nilai false kembali. Untuk target yang lagi satu juga sama. Ya, nanti sesuaikan dengan instant name-nya. Saya harap di bagian ini sampai di sini kalian semua sudah paham ya.
Nah, selanjutnya ketika peluru atau misil ini ya, yang ditembakkan ini mengenai target ya, kita tambahkan animasi ledakan. Kita akan mengisinya di sini ya. Sebelumnya kita buat dulu yang namanya movie clip ya, simbol movie clip. Nah, ini kita bisa buat melalui perintah insert ya. Ini khusus untuk yang kelas 10 RPL 4 yang sudah saya bahas. Kalau ada yang belum paham, silakan disimak kembali bagian ini. Kita buat dari menu insert ya. Di sini ada perintah new symbol, atau bisa juga melalui panel library. Di sini ada pilihan new symbol ya, sama saja. Bahan yang sudah saya berikan ya, animasi ledakan dengan format GIF, itu kita pakai ya. Kalau kalian mau cari yang lain, silahkan bisa asalkan format GIF. Masuk ke menu insert, new symbol, kemudian di sini kita kasih nama, misalnya saya pakai explode ya. Nah, explode artinya ledakan itu ya, atau apalah terserah nanti. Type-nya movie clip, ya, movie clip. Lalu kemudian kita masuk ke advance ya. Nah, ini masuk ke bagian advance, ini diklik tanda segitiga kecilnya ini. Kemudian kita checklist export for action script. Nah, ini di checklist. Nanti akan terisi di bagian kolom identifier. Nah, jadi dia akan mengambil nama yang sama dari nama movie clip yang di atas. Di sini bisa juga kalian bedakan ya, tapi sebaiknya biar nggak bingung, disamakan saja ya. Oke, ingat ya namanya di sini explode. Di sini saya pakai explode. Nanti terserah kalian mau pakai nama apa, bebas ya. Oke, pastikan ini terchecklist dan ini berisi. Setelah itu klik OK. Kita akan masuk ke sebuah movie clip baru yang masih kosong. Ya, movie clip dengan nama explode ya. Nah, di sini kita import ya. Di layar 1 ini saya kasih nama di sini animasi ledakan ya. Nah, itu. Kalian langsung masukkan ke sini file animasi ledakan yang saya share. Itu kalau nggak salah nama filenya ini ya. 2A9N ya, itu saya download dari sebuah website yang menyediakan animasi format GIF yang secara gratis ya. Kalau nanti kalian ingin buat sendiri ya silahkan itu ya. Sebaiknya sih nanti kalian bisa buat sendiri. Ya, untuk sementara kita pakai yang jadi. Oke, ini kita drag langsung ke aplikasi Flash-nya. Kita taruh di sini ya. Oke, ini masih proses ya. Nah, ini sudah masuk. Oke, ini sudah langsung membuat keyframe ya. Jadi program sudah langsung menjadikannya keyframe ya, sejumlah berapa ini? Kurang lebih ada sekitar 17 ya, 17 frame. Nah, ini kalau kalian geser, nah ini sudah ada perubahan di bagian ini ya. Nah, ini animasi format GIF yang kita import, dia akan langsung memecah menjadi beberapa frame. Nah, inilah animasi ya. Kalau anak jurusan animasi ya kerjaannya ini menggambar setiap frame ya, setiap gambar itu beda-beda sehingga nanti ketika diurutkan tampak bergerak, itulah animasi. Oke. Nah, cuma di sini kita perlu penyesuaian dulu ya, karena efek ledakannya ini tidak mulai dari yang kecil ya. Kalau logikanya sesuatu yang meledak itu kan dari hal yang kecil ya, dari titik apinya kecil sampai besar. Nah, di sini kebalik ini ya. Nah, kita seleksi dulu 8 frame dari depan ya, 8 frame dari depan di sini. Ya, kita langsung seleksi dengan cara langsung di blok seperti itu ya. Nah, dari depan dihitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kurang lebih 8 frame ya. Di sini ada tercantum angka 8. Nah, ini artinya menyeleksi atau 8 frame sudah terseleksi. Oke, setelah terseleksi ini kita geser ke bagian belakang. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti mulainya dari sini. Dari titik api paling kecil, perhatikan seperti itu. Dan besar-besar-besar setelah itu hilang. Oke. Nah, kalau kalian bingung, ya dibiarkan saja, enggak masalah ya. Yang penting muncul dulu nanti animasi ledakannya. Itu.
Tapi kalau kalian memperhatikan dengan detail ya sebaiknya bisa diatur ya timingnya seperti ini. Itu biar nanti ledakannya itu bagus ya, dramatis dan ya tampak sedikit natural lah. Nah, bagian depan ini kosong bisa dihapus dengan cara seleksi juga seperti itu sampai di bagian yang ada kotaknya ini. Nah, kemudian klik kanan, pilih remove frame. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau tekan enter dia akan jalan seperti itu. Oke. Total kita menghabiskan 17 frame. Lalu kemudian agar nanti tidak mengulang-ulang ya, karena kalau ini dijalankan dia akan berulang-ulang seperti itu. Kita tambahkan action stop di bagian akhir ya. Kita tambahkan layer dulu ya. Ini untuk scriptnya. Nah, ini kelas yang RPL 4 ya, kelas RPL 4 sudah mencoba sampai di sini. Saya harap sudah paham juga ya. Kalau yang belum paham silahkan diulang sampai ngerti. Nah, di sini kita buat berhenti ya. Di bagian ini kita lebihkan 1 frame saja. Buat keyframe lalu kita berikan perintah stop. Seperti itu. Perintah stop dan kita tambahkan perintah remove ya, remove movie clip namanya. Nah, di sini this titik remove clip ya, seperti ini. Ya. Oke, remove clip ini sebenarnya bisa ditambahkan bisa tidak ya. Tapi nanti kalau memang perlu ya menghilangkan ini kita isi ya. Kebetulan tadi kebetulan di kelas RPL 4 itu ada yang menanyakan bagaimana biar klipnya ini hilang gitu. Jadi kita berikan perintah ini. Ya, sampai di perintah stop saja sebenarnya sudah cukup ya. Tapi kalau kita tambahkan ini akan lebih bagus juga karena klip yang ditampilkan itu benar-benar hilang dari stage. Oke, sampai di sini cukup. Nah, untuk animasi ledakan dalam bentuk movie clip sudah jadi ya. Kalau sudah, kita kembali ke timeline utama, keluar ya. Klik scene 1 atau tanda panah ini. Kita cek di bagian library ya. Cek di bagian library nanti akan ada banyak aset seperti ini. Ya, ini diabaikan saja, tapi jangan dihapus ya. Kita cari yang tadi itu namanya ini explode ya. Nah, di sini bisa kalian klik play, nanti dia akan seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke dalam movie clip kendaraan tempur kita ini ya. Nah, ini. Kita masuk ke dalam ini. Intinya ke bagian script yang mengatur perintah hit test tadi ya. Nah, yang mengatur perintah tembak itu. Nah, ini. Kita akan sisipkan di sini. Nah, kita fokus dulu dengan target yang pertama ya. Nah, apabila peluru dengan incendium missile ya, itu mengenai target. Nah, di sini kan perintahnya baru menggeser target ke luar stage ya. Di sini kita berikan perintah baru ya. Namanya attach movie ya. Tuh. Attach movie. Attach movie seperti itu ya. Attachment itu berarti melampirkan sebuah movie itu artinya ya. Attach movie kurung buka. Perhatikan di bawahnya di sini, kita diminta untuk memasukkan ID name. Nah, ID name ini maksudnya adalah identifier name. Ya, identifier name yang sudah kita isi tadi sebelumnya. Coba kalian cek di bagian library, di bagian movie clip explode tadi ya. Klik kanan, properties. Nah, ini yang dimaksud dengan ID name ya, identifier. Ya, explode ya. Saya samakan namanya. Oke. Di sini kita ketikkan dengan diapit tanda petik 2 seperti itu. Di sini namanya explode. Lalu kemudian koma. Nah, kita diminta untuk memasukkan nama baru. Karena proses attach movie ini adalah proses duplikasi. Duplikasi dari
movie clip yang aslinya yang ada di library. Jadi yang dimasukkan ke dalam stage itu adalah hasil duplikatnya ya. Nah, kita diminta memasukkan nama baru, gunakan tanda petik 2 juga. Saya akan pakai nama yang sama, explode, saya berikan angka 2 ya, explode 2 itu. Ya, jadi ini nama movie clip yang asli, ID yang asli, kemudian ini adalah nama barunya, explode 2. Atau kalian bisa pakai nama lain terserah nanti ya, bebas saja. Kemudian koma, depth itu artinya levelnya ya, kedalamannya. Kita pakai 1 di sini. Oke, sampai di sini kita coba dulu ya. Nah, kurung tutup. Kalian bisa klik auto format. Kita tes movie. Target yang kita isi ini yang kendaraan merah ya. Nah, itu sudah mau ya. Cuma di sini munculnya nggak sesuai posisi ya. Nah, harusnya mengenai si target itu. Tetapi meledaknya masih di kendaraan kita ya. Nah, tuh. Oke. Yang penting sudah mau dulu ketika dipanggil ya. Ketika movie clip itu diberikan perintah attach movie, dia sudah mau muncul di stage. Nah, sekarang agar efek ledakannya itu munculnya di target, kita tambahkan lagi di sini, koma. Di sini kita berikan pengaturan yang lebih rinci ya. Kita masukkan pengaturan koordinat X dan Y. Ini diapit tanda kurung korawal ya, korawal buka. Kemudian kita berikan pengaturan nilai X. Nah, nilai X-nya ini titik 2, kita arahkan ke koordinat yang sama dengan peluru misilnya ini ya. Nah, ini. Jadi kita gunakan target koordinatnya sesuai dengan koordinat si peluru atau misilnya ini. Ya. Artinya animasi ledakan yang kita lampirkan ini, yang kita ambil dari library, dimasukkan ke stage melalui perintah attach movie, ini akan diletakkan sesuai dengan koordinat si objek misilnya ini. Itu. Ya, ini kan baru koordinat X-nya. Nah, lanjut koma, untuk koordinat Y-nya juga sama. Koordinat Y titik 2 misil dot Y seperti itu. Oke, kita coba dulu. Sorry, kurung korawal tutupnya lupa. Ya, nanti ingat selalu ya, buka tutup itu. Kalau kelupaan ya pasti akan error. Kita tembak. Oke, sudah mau dia muncul di sana ya. Oke. Cuma ini belum tepat sekali ya. Nah, kenapa seperti itu? Sebentar kita selesaikan. Ini mumpung masih di pengaturan attach movie. Nah, ini kalau kalian ingin mengatur ukuran atau radius ledakannya ya, biar lebih besar lagi, nah kita bisa tambahkan pengaturan scale namanya ya. Jadi kalau misalnya aslinya itu ukurannya kecil, nanti bisa kita atur lagi ukurannya di sini. Tapi kalau sudah cukup ya enggak masalah ya. Di sini kita lanjut ya, masih di dalam bukan movie clip, masih di dalam kurung korawal, koma, kemudian kita tambahkan pengaturan scale ya, X scale dan Y scale. X scale, ini titik 2, kita berikan saja ya nilainya, misalnya saya berikan 2 kali lipat ya. Kalau ukuran aslinya, karena ini pakai persentase, itu ukuran aslinya 100% kita pakai di sini 200 itu misalnya. Kemudian koma lagi untuk Y scale. Y scale. Di sini saya berikan 200 juga.
Oke, ini koordinat X dan Y dan ini ukurannya ya. Kita save dan jalankan kembali. Tembak. Nah, itu sudah lebih besar ya ledakannya. Oke. Nah, oke. Tinggal ini ya, posisinya masih belum pas sekali ya. Nah, harusnya di dekat dengan target atau lebih dekat lagi dengan target ya. Ini kan masih jauh dia. Tuh, masih belum pas dengan targetnya itu. Ledakannya masih nyaplir lah sedikit itu ya. Nah, sampai di sini dulu, pastikan kalian sudah bisa ya, ini skripnya untuk melampirkan movie clip yang kita buat ya, movie clip efek ledakan itu. Jadi menggunakan attach movie, ini adalah nama identifier movie clipnya, lalu ini adalah nama barunya, dan ini adalah angka levelnya. Kemudian ini pengaturan koordinat X dan Y di mana nanti muncul, dan ini adalah pengaturan ukurannya. Oke, karena ini ada 2 target, kalian bisa copy saja ini. Ya, tinggal di copy. Tinggal diletakkan di target yang satunya lagi. Ya, seperti itu. Save dan test movie. Kita tembak dia seperti itu. Oke. Ya. Nah, sampai di sini saya harap kalian sudah paham dan bisa mengikuti ya. Untuk yang sudah paham, nanti saya harap bisa mengembangkan lebih jauh lagi ya, atau bisa menyiapkan aset yang lebih bagus lagi. Oke, untuk animasi ledakan sudah, tinggal kita bereskan ini biar tepat di tengah-tengah ya. Kita masuk lagi ke dalam movie clip animasi ledakannya ini ya, yang tadi kita beri nama explode. Klik 2 kali di library ya, karena kita memanggilnya dari library ya, jadi tidak memasukkan langsung di stage. Jadi kita klik 2 kali yang ada di library. Nah, ini ya. Oke, perhatikan di sini tadi kita sudah sampai mengurutkan, kemudian menambahkan perintah stop ya. Nah, ini kenapa meleset ya posisi ledakannya, karena ini titik sumbunya masih beda. Ya, ketika tadi animasi format GIF-nya itu kita import, dia meletakkan titik sumbu itu di 0 ya. X dan Y-nya itu di 0. Ini kalau kita klik ya, lihat di bagian properties. Nah, klik objeknya, nanti di sini X dan Y-nya 0 itu. Nah, ini harus kita letakkan di tengah-tengah titik sumbunya ya. Nah, caranya gampang di sini. Perhatikan di bagian kanan ini ada align ya. Kita gunakan align dan pastikan kalian centang align to states. Ya, align to states. Nah, kemudian setiap keyframe kalian klik seperti itu. Lalu klik align horizontal center dan klik align vertical center. Nah, itu setiap objek yang berurutan dia di frame ini ya. Setiap keyframe ini kalian klik, kemudian klik horizontal center, klik vertical center. Begitu seterusnya sampai semuanya di tengah-tengah. Ya, sedikit agak repot ya. Ya, kalau mau bagus ya seperti ini itu. Kalau nggak mau ribet ya, kalian mungkin bisa buat aset animasinya langsung di sini ya, kalau bisa gambar. Tapi berhubung kita menggunakan aset yang sudah jadi, tinggal pakai. Jadi ya kita tinggal mengatur saja di sini. Tinggal diatur posisi titik sumbunya tepat di tengah-tengah. Nah, ini semuanya diatur ya. Dari frame awal sampai dengan frame akhir. Oke, sudah selesai ya. Sedikit agak membosankan ya. Ya, semoga bisa memberikan pemahaman lah dulu. Ini kan
animasi ledakannya sebatas ini. Kalau kalian ingin buat yang panjang lagi, mungkin akan lebih banyak gambar yang harus diurutkan dan ya lebih banyak lagi yang harus kita atur posisinya. Oke, kita coba dulu. Ini bisa kita kembali ke timeline utama. Kita save dan test movie. Kita coba tembak. Nah, sudah ya. Oke, sudah mau ya posisinya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kenapa agak sedikit mundur ini karena ketika tembakannya mengenai target, kendaraan kita sedikit mundur ya. Nah, itu karena efek dari sebuah objek yang bersinggungan ya. Itu fungsi hit testnya itu. Nah, nanti belakangan kita bisa atur biar setiap dia kena target, kita nggak terpengaruh ya. Nggak berubah posisi lah seperti itu. Nah, sampai di sini dulu. Silahkan dicoba. Pelan-pelan, kalau memang belum paham ya diulang-ulang lagi videonya ini. Oke, selamat mencoba.